kebanggaan kita, harus kan? Tapi oleh Allah tidak diizinkan untuk membacanya. Saya bertanya, kenapa? Gitu loh. Kenapa saya tidak diizinkan untuk melihat ayatnya saja tidak diizinkan? Dipalingkan, bahasanya dipalingkan, sehingga tidak sempat sama sekali untuk melihat ayat-ayatnya. Luar biasa. Saya baca Quran, kita baca Quran sampai sedih, nanti hukuman bagi kita yang tidak mau memindahkan ayat Quran. Man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'syatan dhanqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Surat Al-A'raf. Kalau engkau buta dengan ayatku, nggak pernah lihat ayatku, katanya, di dunia, maka aku akan butakan kamu di akhirat di saat orang sangat penting-pentingnya penglihatan. Protes, Tuhan, kenapa kau butakan aku sedang di dunia aku nggak buta, gitu kan? Nah, Allah jawab tuh, karena engkau buta di dunia, maka di akhirat aku butakan. Itu kan? Kau lupakan ayatku, maka aku lupakan engkau. Ya, susah sedih ya. Orang yang melupakannya maka akan diberikan kehidupan yang sempit. Nah, protes. Harta saya banyak loh Pak, nggak sholat, nggak ngaji, banyak harta saya. Sempit. Ada nggak orang kebanyakan tempat rumahnya sempit? Kebanyakan barang rumahnya sempit, ada nggak? Rumahnya gede kok, sempit rumahnya. Kenapa? Barangnya kebanyakan. Ada, jangan dipikir rumah gede, belum tentu. Ada nggak rumah kecil longgar? Ada, gitu ya. Itu nggak tahu logika, gitu. Jadi kesimpulannya artinya bukan begitu ya, itu hanya logika. Tapi banyak yang mengatakan bahwa begitu diberikan segalanya dan segalanya itulah tidak sempat untuk melakukan yang baik. Itu sempit namanya. Ayo Pak, aduh gak sempat. Kenapa? Rapat. Ya kan? Waduh, gak sempat. Kenapa? Aku lagi ada urusan. Gak sempat berarti sempit hidupnya. Padahal dia hanya itu untuk dirinya sendiri. Makanya hidup ini kayak gitu ya. Iya, kayak begitu emang hidup itu. Ya, makanya saya tidak bisa ngasih apa-apa. Hanya membuka Quran, jelaskan. Buka Quran, jelaskan. Kadang-kadang saya cuma baca satu ayat udah 1 jam. Ini benar. Kita baca ayatnya, baca Quran. Apa yang dijelaskan Quran itu saya nggak ngerti loh Pak. Nggak ngerti. Artinya ya Allah ini apa? Nggak ngerti gitu loh. Kok nggak ngerti gimana? Nggak ngerti. Kenapa kok nggak ngerti? Karena saya tidak tahu 1 menit yang akan datang apa yang terjadi. Apa yang saya ngerti? Ngerti? Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Yahya juga nggak ngerti. Kok nggak ngerti? Ada di Quran isinya tuh. Nah, coba Nabi Ibrahim ditanya. Nabi Ibrahim ditanya orang, ya Ibrahim, kenapa kamu disuruh nyembelih anakmu? Ngerti nggak? Nabi Ibrahim ngerti ya? Nggak ngerti Pak. Nabi ini nggak ngerti diberitahu. Nggak ngerti saya. Loh, tapi kenapa kau lakukan? Aku hanya menuruti perintahnya saja. Oh begitu? Iya. Apalagi saya, apalagi kita kan. Begitu Pak. Iya. Nabi Ibrahim nggak ngerti diperintah itu untuk apa. Tapi karena keyakinan, maka aku lakukan demi perintahnya saja. Ujung-ujungnya ternyata bukan disuruh nyembelih, malah diganti sembelihan. Apa namanya? Kambing. Kalau tahu ujungnya kambing, kira-kira kita nggak mau nyembelih anak kita? Mau lah. 5 juga saya sembelih semua karena ujungnya apa? Kambing. Coba kalau ujungnya nggak dikasih, berani nggak nyembelih? Nggak berani Pak. Jadi ini dia. Jadi kita berlatih. Kenapa disuruh Allah itu? Ya belum dikasih tahu. Kan Allah yang Maha tahu, gitu kan? Yang penting kita jalankan Nabi Ibrahim itu Pak. Coba. Kenapa Nabi Musa disuruh melawan Fir'aun? Kenapa coba? Nabi Musa nggak tahu kenapa Musa kau disuruh melawan Fir'aun. Nggak tahu. Orang satu Mesir aja nggak ada yang berani. Giliran kamu sendiri disuruh melawan Fir'aun. Yang saya tanya, yang dimenangkan Allah satu Mesir atau satu manusia namanya Musa? Aneh kan? Saya juga tahu. Nabi Musa juga nggak tahu.
waktu Musa Allah menangkan melawan Fir'aun yang bala tentaranya mungkin seluas apa. Musa nggak tahu kalau mau dimenangkan. Coba kalau udah dikasih tahu, Musa kamu menang lawan Fir'aun, semangat saya, gitu kan? Itu hidup ya, gini. Nah, saya nggak tahu kalau hidup ditanya, ada tanya, Pak Ustadz, hidup saya susah ini. Nggak tahu, saya juga susah. Sering konsultasi begitu. Kalau konsultasi ke Ustadz, semuanya yang susah-susah. Percaya nggak? Ada nggak yang dapat warisan konsultasi? Nggak ada. Saya dapat warisan konsultasi nggak ada. Setiap konsultasi ke Ustadz, konsultasi apaan? Saya itu di rumah berantem dulu sama istri. Lah saya aja berantem terus ke konsultasi sama saya. Semuanya sulit konsultasi. Nah, kita nggak tahu Pak ya, nggak tahu. Coba perhatikan, ada nggak tahu? Nabi Nuh tahu nggak? Disuruh bikin perahu di musim kemarau, tahu nggak? Ini dong saya terangkan nggak ada yang tahu. Nabi Nuh dihina loh Pak. Nuh gila kamu ya. Kenapa ini musim kemarau? Kenapa bikin perahu? Itu ya aku nggak tahu. Kenapa kau lakukan? Aku hanya jalankan perintahnya Allah saja. Enak banget ya? Enteng Pak jadi hidup banget. Enteng banget gitu. Ya begitu nggak tahu. Ternyata Allah akan timbulkan banjir besar yang dengan perahu itu selamat dengan keluarga, dengan kaumnya. Betul gak ya? Kalau tahu ujungnya akan ada banjir, kira-kira kaumnya bikin perahu nggak kira-kira? Bikin Pak, semuanya bikin. Ini kita nih, Masya Allah nggak tahu. Nabi Muhammad itu Pak disuruh hijrah, meninggalkan harta, pokoknya semuanya ditinggalkan di Mekah. Kalau kita nangis loh Pak, perjuangan sudah mati-matian, udah berkorban harta benda nyawa sekalipun di Mekah. Begitu udah 13 tahun begitu, ya gitu kan? Disuruh pindah ke Madinah, tinggalin gitu. Kira-kira nyesek atau bahasa kita Pak? Perjuangan kita gagal, bahasanya gitu ya. Perjuangan kita gagal nggak ada artinya, tinggal metik hasilnya disuruh pindah. Ternyata disambut di Madinah, Islam berkembang di sana. Coba kalau Nabi dikasih tahu, di Mekah sulit Muhammad, di Madinah itu gampang. Kira-kira mau pindah kan itu Nabi kira-kira? Itu Pak. Ya itu di medsos itu baru rame katanya tadi ya. Ada orang Kajati ngomong bahasa Sunda gitu kan, rame. Ya. Orang cemen semuanya begitu. Ada loh Pak di Quran itu, saya bukan Quran supaya ngerti. Ada yang bisa milih, ada yang nggak bisa milih Quran itu. Saya ambil misalnya surat pas 9, surat Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, ini nggak bisa milih Pak. Aku ciptakan kamu laki-laki dan perempuan. Bisa milih nggak? Kalau kau mencela perempuan, kau mencela laki, salah. Kenapa nggak ada kemuliaan di hadapan Allah kamu laki atau perempuan? Karena apa? Kau nggak berusaha. Aku yang ciptakan. Apa yang dibanggakan? Orang Allah yang ciptakan. Betul. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan aku ciptakan kamu itu suku-suku. Kamu lahir suku Sunda, suku Jawa, suku Sumatera, suku Batak, suku Padang. Ayo, kamu pernah milih ya? Apa yang kamu banggakan? Apa itu pilihan Allah tuh? Jadi nggak boleh Quran tuh bukan 49 ayat yang ke-13. Nggak boleh kau mengadukan sukumu itu nggak boleh kata Allah. Karena aku yang pilihkan kamu lahir di suku mana. Bener? Kamu hanya lita'arafu, gitu kan? Kenalkan dirimu, kamu dari Jawa, dari Sunda, Sumatera, Batak. Kenalkan saja, jangan banggakan. Qurannya lagi. Bahwa bahkan kau bernegara sekalipun, kau negara Indonesia jangan bangga, jangan menghina. Kata Allah, kau diciptakan tidak bisa milih. Yo, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Surat An-Nahl surat 16 ayat 43 dikatakan, aku keluarkan dari perut ibumu. Coba bisa milih nggak? Kalau saya keluar bila mendingan pilih perutnya Meriam Belina, barangkali begitu Pak ya. Cakapan dikit.
nggak bisa pilih. Kamu nggak boleh membanggakan anaknya siapa. Bener, indah Al-Quran. Kamu nggak boleh membanggakan anaknya siapa. Nggak boleh. Imam Syafi'i mengatakan, laisal fata mayaqulu kana abi walakin al-fata mayaqulu ha anada. Imam Syafi'i mengatakan bukan pemuda yang mengandalkan bapaknya, tapi pemuda adalah mengandalkan dirinya. Hebat. Saya, bukan bapak saya. Tuh, iya. Jadi kita lahir dari perut siapa? Nggak bisa milih, Pak. Nggak bisa milih. Luar situ. Nah, yang bisa milih gimana? Sedikit, Pak. Kita bisa milih itu sedikit. Hanya sedikit, Pak. Lahir nggak bisa milih, suku nggak bisa milih, betul kan? Pertama kali diberikan wejangan oleh Allah dalam surat 7, surat Al-A'raf ayat 172, manusia diberi wejang yang sama. Wejang yang sama. Semuanya ditakkid oleh Allah, harus iman. Iman semua sebenarnya, Pak. Wa idza khadara rabbuka min bani adama min dzurriyyahim dzurriyyatahum wa asyhadum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Surat 7 surat Al-A'raf ayat 172. Ingat kata Allah, ketika anak Adam ditata sebelum keluar dari ke bumi ini, ditata, aku Tuhanmu. Mereka mengatakan, betul ya Allah, kau Tuhanku. Sama Pak, anaknya Ustaz yang gitu, anaknya Bencoleng yang begitu, anaknya siapa yang begitu, sama, modalnya sama, Allah adil. Kok di dunia bisa pintar, bisa bodoh? Nah ini. Kok bisa munafik, bisa orang soleh? Nah ini masalah nih Pak. Jadi manusia itu sama modalnya, dikasih bekal sedikit sama Allah. Buka surat Al-Mulku ayat yang kedua. Ngaji mas saya capek bukanya ya Pak ya. Yaudah, bahwa saya baca Quran gitu, enggak ngarang ya. Al-Mulku. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, di sini letak pilihanmu no. Di sini letak pilihanmu sedikit. Mati bukan pilihanmu, lahir bukan pilihanmu, sebelum lahir bukan pilihanmu, suku bukan pilihanmu. Terus pilihanmu apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku hanya memberi kamu silahkan mencari yang terbaik. Itu saja. Yang ini modal semua dariku, maka jadikan itu menjadi terbaik antara satu dengan yang lain. Terbaik Pak. Artinya nih kata lain, Bapak ayo sholat bareng-bareng, tapi jadikanlah sholat yang terbaik. Ngaji bareng-bareng, ayo, tapi yang diperintahkan Allah ngaji yang terbaik. Kan gitu ya? Bukan baik, Pak, yang terbaik. Di sana ada ngaji, di sini ada ngaji, di sini ada olahraga, silakan cari yang terbaik. Berarti yang berguna bukan yang baik, tapi yang terbaik. Quran ngomong. Kita yang penting jadi orang baik. Belum guna Pak. Rata-rata orang baik Pak ya. Baik ya, itu baik, itu baik, ini baik. Yang Allah pilih yang terbaik. Oh, ini dong. Nah sekarang ini mukaddimah ya. Jadi ini upaya dari Quran sedikit. Sebenarnya ngaji perkata itu hanya kamu kelas aja sebenarnya sih. Nah sekarang kita buka perkata. Mana nih? Kemarin ya. Ayat berapa? Aduh, ayatnya aja lupa gimana isinya. Berapa? 12 ya? 12 ya. Wa idza terusin. Wa idza qila lahum aminu. Oh ya, orang saya tidak lihat nomornya. Ya kita baca. Ya. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa dan wanya dan tidak ketika dikatakan ya qila dikatakan. Saya ulangi wa ketika unta ketika
Wa, ida, ila, dikatakan. Ada kan? Lahum bagi mereka. Saya ulangi, wa, ida, ila, dikatakan lahum bagi mereka. Ulangi, wa, ida, ila, Dikatakan lahum bagi mereka. aminu, berimanlah kalian. Perintah ya Pak. Aminu, berimanlah kalian, gitu kan? Aminu, berimanlah kalian. Saya ulangi lagi, wa, ida, ila, Dikatakan lahum kepada mereka, aminu, berimanlah kalian. Pokoknya maknanya ikuti saya dulu ya. Nanti kalau udah pintar terserah ya. Kama, seperti apa? Seperti halnya, seperti apa? Engkau lihat kacamata kalian. Nah, ya lupa kacamatanya juga lupa ya. Kama seperti apa? Ikuti dulu ya. Seperti apa? Seperti halnya nanti terjemahannya dulu. Seperti apa? Seperti apa-apa boleh. Amanah beriman. Anasu manusia. Saya ulangi. Wa, ida, ila, Dikatakan lahum bagi mereka, aminu, berimanlah. ulangi, aminu. Berimanlah. Nah, berimanlah kalian semua. Gitu kan ya? Nah, kama Seperti apa? seperti apa? Amanah, Beriman anasu manusia. Kalau diterjemah coba 1, 2, 3. dan ketika dikatakan bagi mereka beriman seperti apa, iman manusia. Ya, saya baca ikuti ya. Dan ketika dikatakan bagi mereka berimanlah kalian seperti apa berimannya manusia. Aminnya. Ulangi lagi. Wa, ida, ila, Dikatakan lahum bagi mereka aminu, berimanlah kalian kama seperti apa amanah beriman anas manusia. apa ya? Qalu mereka berkata. Qalu ada wawunya ya. Qalu mereka berkata. Kalau qala berkata. Qala kalau Allah berfirman. Kalau qala berkata untuk Nabi diartikan bersabda. Itu tata krama bahasa Indonesia. Qalu mereka berkata. Qalu mereka berkata. Awas. Apakah? Nu'minu kami beriman. Nu'minu kami beriman. Nu'minu kami beriman. Nu'minu kami beriman. Qalu mereka berkata. Apakah? Nu'minu kami beriman. Saya ulangi. Qalu mereka Berkata, apakah nu'minu kami. Nu itu kami. Nanti kalau perlu penjabaran kenapa nu, aku, tak, kamu, nanti ada penjelasan saja. Kalau mereka berkata, apakah nu'minu kami beriman. Kama seperti apa amanah berimannya as-sufahatu orang-orang bodoh. Nah tadi depan enggak ada ya. As-sufahatu orang-orang bodoh. As-sufahatu orang-orang bodoh. Ulangi. Qalu mereka berkata, apakah nu'minu kami beriman kama seperti apa amanah beriman as-sufahatu. orang bodoh. Mereka bodoh. Depan sekali. Wa Dan ida ketika qila dikatakan lahum bagi mereka, aminu berimanlah kalian kama seperti apa amanah berimannya annasu manusia. qalu Mereka berkata, apakah nu'minu kami beriman kama seperti apa amanah berimannya as-sufahatu. orang bodoh. Ala ingat, ala ingat, ala ingat, ala innahum sesungguhnya mereka, ala
Ingat, Innahum, sesungguhnya mereka. hum, mereka itu. Double ya. Ulangi. Allah. Ingat, Innahum, sesungguhnya mereka. hum, Mereka as-sufaha'u, orang-orang yang bodoh. ingat depan tadi ada wa, Dan lakin, tetapi, akan tetapi atau tetapi, ulangi wa, dan lakin, akan tetapi la, tidak tidak, ya'lamun mereka mengetahui, ya'lamun mereka mengetahui, ya'lamuna mereka mengetahui, la, ya'lamuna mereka mengetahui. tidak mereka mengetahui, itu kan ya. Saya terjemah ulang lagi dari keempat. Wa, Dan ida, ketika qila, dikatakan lahum, bagi mereka aminu, berimanlah kama, seperti apa amana, berimannya annasu, manusia. qalu, Mereka berkata, apakah nu'minu kami beriman kama, seperti apa amana berimannya as-sufaha'u, orang-orang yang bodoh. ala, Ingat, innahum, sesungguhnya mereka, ulangi, innahum, sesungguhnya mereka, hum, mereka as-sufaha'u, orang-orang yang bodoh. wa, Dan lakin, tetapi la, tidak ya'lamun, mengetahui. la, ulangi, la, Tidak ya'lamuna. mengetahui. Coba diterjemah pelan-pelan, artinya pelan itu jangan cepat-cepat. 1, 2, 3. Dan ketika dikatakan kepada mereka berimanlah dan Seperti apa berimannya manusia? Mereka berkata, apakah kami beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh. Ingat, sesungguhnya mereka orang-orang yang bodoh dan tetapi mereka tidak mengetahui. Tidak mereka ketahui. Tidak mereka. Coba yang ada terjemahnya dibaca. Pak Naik, dibaca terjemahnya. Terjemahan samping sebelah kanan. Lihat enggak? Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Manusia. Mereka berkata, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal? Iya. Orang akal beriman. Nah, Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal. akal. Tetapi mereka tidak tahu. Tidak mengetahui. Ya, betul. Jadi sama ya, ya. Walaupun bahasanya beda. Memang ini kan belum ditasbih oleh Departemen Agama. Baru saya tasbih sendiri. Karena saya mengartikan kata Quran, bukan mengolah kata. Ya, jadi kata-kata itu masih asli. Kalau di dalam Departemen Agama, mereka tidak mengetahui, merekanya di depan. Kalau saya tidak mereka mengetahui, laknya itu saya artikan dulu supaya kena artinya la itu tidak, gitu loh. Jadi jangan bingung, sama. Saya inginkan supaya kita itu tahu kosakata ini artinya apa, huruf ini artinya apa, itu sebenarnya. Nanti kalau udah dirubah sedikit bolak-balik kan tidak masalah. Ya, jadi wa idza qila lahum, dan ketika ini sifat manusia yang diterangkan Allah dalam Quran itu pasti begitu. Dan ketika mereka disuruh untuk beriman itu percaya, gitu ya. Percaya itu apa? Segala kebaikan yang diyakini baiknya itu percaya. Bukan saja kepada Allah saja, percaya, gitu ya. Mereka bilang, masa saya percaya sama orang bodoh? Bilang kata Allah, ingat mereka itu justru bodoh, tapi tidak tahu kebodohannya. Tuh, maksudnya gimana? Gini misalnya gini, Bapak gampang. Di mana-mana ya, kebaikan itu selalu sedikit. Itu Umar bin Khattab itu berdoanya begitu.
Allahumma ja'alli minal qalil. Ya Allah, jadikan aku yang sedikit. Aneh kan? Kalau saya enggak, ayo, yuk kumpul. Kalau saya nih, banyakin. Tapi Umar, ya Allah, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikan aku kelompok yang sedikit. Ternyata yang sedikit itu pilihan ternyata. Gitu loh maksudnya. Jadi kalau ayo itu ternyata bukan pilihan, disaring lagi, ujung-ujungnya ya sedikit contoh. Ini contoh ya. Kalau kita terawih tanggal pertama, panitia bikin tenda gak gitu? Enggak nyindir. Sibuk, mahal-mahal tenda disewa sebulan, betul ya? Sewa sebulan ya. Tanggal 1 ya, tanggal 2 kurang nggak? Berarti jamaahnya lebih maju ya? Maju. Tanggal 15 maju. Tanggal 27 maju. Tanggal 27 ya, itu yang sedikit. Itu yang sedikit Pak. Kena nggak tahu. Yang Indian juga ini sedikit Pak. Itu sampai seperti itu. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu umatmu? Sedangkan umat lain itu banyak, umatmu sedikit nanti dibanding seluruh umat gitu ya. Oh iya, bagaimana engkau tahu ya Allah? Ya Rasulullah, Rasul ditanya, ya, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati bi ghuril muhajjalin min asril wudu. Nanti umatku datang di hari kiamat berwajah cemerlang. Kok bisa? Min asril wudu, karena seringnya ambil air wudu. Umat kan banyak bagaikan kuda hitam yang situ ada titik putihnya, itulah umat. Wah, ngeri Pak ya. Ya, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya kan gitu ya. Nah, kita nggak bisa mencasis orang, nggak bisa Pak saya bilang aku nggak tahu. Nah, tugasmu apa? Ngajar. Itu doang. Iya. Udah ngajar. Jadi kita nggak boleh. Saya mau nanya Bapak ya, Quran diturunkan untuk orang yang sudah baik apa yang belum baik? Nah, kenceng ngomongin. Berarti kalau kita masih ngaji berarti belum? Baik, alhamdulillah. Iya Pak, emang yang belum baik kan negara Allah itu. Tuhan itu mengampuni. Jadi kadang-kadang saya aja berpikir loh, itu Quran semua loh. Tuhan mengampuni itu orang yang nggak punya dosa apa yang punya dosa? Berarti bagusannya nggak punya apa yang punya? Nah, ngomong dia ngomong. Ya Allah, ini logika ya Pak ya? Iya. Ya enggak, maksudnya bukan begitu. Maksudnya adalah memang Allah itu merangkul juga orang yang dosa, yang belum sholat. Nah, kemarin kan di itu ya, di itu ya. Ternyata ada ustadz, ada orang baik yang justru mendampingi orang jelek. Kalau bahasa kita gitu ya, orang yang dianggap orang jelek. Wah, ada ini sebenarnya yang dirangkul Allah itu. Nabi diturunkan itu bukan tempat yang sudah Islam semua, soleh semua, tidak sama sekali. Ternyata paling buta orang itu orang kafir. Diturunkanlah Nabi. Oh, berarti Nabi dibutuhkan mereka. Iya, ini nilainya di sini. Saya di sini bukan dakwah Pak, bukan. Saya tablik. Sini tablik Pak. Saya dakwah, kalau dakwah masuk hutan, keluar hutan, dari pinggirin ke pelacuran, nah itu dakwah. Tablik. Tablik itu apa Pak? Menyampaikan kebenaran kepada orang yang sudah benar. Ya mungkin belum banyak benarnya gitu ya, tapi udah benar gitu kan. Tapi kalau dakwah menyampaikan dulu kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka kita salami dulu. Makanya kalau ada ustadz yang gabung sama orang-orang yang kira-kira ya jelek gitu ya, bahasa kita ini, ya jangan dicaci maki. Ternyata itu strategi supaya kita bisa merubah sesuatu. Saya harus masuk ke dalam sesuatu, Pak. Bagaimana kita kontras dengan mereka? Betul? Nah, ini kita ini judulnya ya itu misalnya. Makanya anak-anak kami di masjid, ya sebenarnya sih jengkel Pak saya. Mau sholat Allahu Akbar ini sejadah diinjek-injek biasanya gitu ya. Tapi dibalik lagi, ya Allah, kalau bukan mereka yang injek, siapa lagi yang ingin sajadah? Kalau bukan dia rame di masjid, siapa lagi yang suruh rame di masjid, siapa? Begitu saya berpikir Pak. Makanya saya di mana-mana udah biarin aja. Orang Nabi juga begitu. Nabi juga Hasan Husain itu kalau Nabi lagi sholat Pak, diinjek-injek lehernya nih, dibikinin kuda. Bener ya? Udah, apa lalu mentang-mentang Nabi lalu bilang, jangan berisik dong Nabi, enggak, dia benar.
sujud sampai lama, sahabat juga bingung, lama amat. Kira-kira kita mikir nggak? Kalau sujud biasa cepat, biasa sedang, tiba-tiba lama. Kira-kira makmumnya mikir nggak? Mikir. Masih belum juga. Sama Pak, sama sahabat Nabi. Ternyata begitu selesai tanya, ya Rasulullah kenapa itu sujud jadi lama begini? Apa kalian nggak tahu? Ya enggak lah, namanya sujud gitu ya. Aku tadi diinjek sama cucu saya, Hasan dan Husain, saya lagi sujud gini, dia pikir udah dinaikin lama, aku biarkan dia sampai turun. Kalau saya paksakan jatuh, kan batal semua jadinya tuh. Masya Allah, ini loh Nabi. Ya ternyata anak-anak itu biasa gelayotin lagi sholat Pak. Yang paling lucu di WA itu apa? Sarung bapaknya dipelorotin. Nah itu ya, kalau itu terlaluan itu batal Pak. Tapi canda misi anak ini nggak batal sebenarnya. Kita ada Imam Syafi'i mengatakan 3 kali main-main batal ya. Tapi di Mekah Madinah Pak, ya Allah, lucu. Pada gendong anak, pada ngomong, Allahu Akbar, bawa ini Pak namanya botol. Subhanallah gitu ya. Botolnya merinding Pak, dia campurin juga sambil rukuk, dibalikin lagi. Di samping saya bisa stop, batal. Enggak berani saya ngomong gitu. Enggak berani Pak. Baru tahu saya dunia itu ada di Mekah Madinah. Jadi kalau di sini kita ini kayak katak dalam tempurung, aku yang benar. Ternyata di sana Pak sakit hati kita ini bener Pak. Allahu Akbar. Enggak sedekap orang. Enggak Pak. Baru-baru dulu, ini dulu. Gimana nih orang ini? Coba kalau kita nurutin kita Pak sakit hati kita. Ya sudah. Lana a'maluna walakum a'malukum kata Quran. Kalau itu yakini kau benar, jalani dengan baik. Tapi kalau ini aku yakini benar, jalani dengan baik. Itu kalau urusan intern dalam agama kita. Indah Quran. Kalau agama urusannya lakum dinukum, itu agama. Tapi kalau kita kan amalan-amalan kecil yang misalnya lana amaluna, indah Quran mengajarkannya. Ya. Nih, saya kalau saya kasih saingan biasanya lupa. Ini saya ngetes loh Pak. Ngetes. Daya tangkap kita masih ingat nggak saya selingin gitu? Coba, wah. Ida. Ketika. Ila. Kata. Oh kan, udah bahasa satu. Wah. Ida. Ila. Dikatakan itu dibilangi. Lahum. Kepada mereka. Aminu. Kama. Seperti apa? Amanah. Anasu. Qalu. Mereka berkata, apakah Nu'minu. kami beriman Kama. seperti apa? Amanah. Beriman As-sufahaa'u. orang-orang yang bodoh. Allah. Innahum. Punya mereka. Hum. Mereka As-sufahaa'u. orang-orang yang bodoh. Dan Makin. tetapi La. tidak Ya'lamun. mereka mengetahui. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah.